di Indonesia sangat diperlukan sekali adanya kesadaran bagaimana masyarakat, terutama sekolah, untuk menghadapi bencana. Kita sudah mempunyai 8 kriteria untuk mengatakan bahwa sebuah sekolah itu baik. Ya, di dalam standar yang 8 ini belum termasuk standar keselamatan dan standar kesehatan. Sedangkan di Indonesia sering sekali kita mengalami adanya sekolah yang menghadapi bencana alam. Apakah itu gunung berapi, tsunami, banjir, atau gempa, atau mungkin adanya puting beliung, dan yang lain-lain. Itu sebabnya program ketahanan atau kewaspadaan dan kecerdasan sekolah untuk menghadapi bencana dan juga program untuk masyarakat sangatlah penting. Yeah, when we talk about disaster risk reduction and resilience in education, we can identify 3 main pillars. The first one relates to ensuring that there is a safe learning environment, and that relates to the buildings, the infrastructure, the surroundings of the school. They should be designed such that there is minimum risk to the children and the teachers when disaster strikes. The second pillar relates to the school as an institution, how the school is prepared as an institution, so having in place the right policies, action plans, and the guidance to the teachers and the system of education. The third intervention is one where it really comes to the individual children and teachers, and that relates to education, but also education on disasters. Terkait dengan bencana yang di Indonesia, tentunya hampir semua bencana ada di Pandeglang, kecuali kebakaran hutan saja mungkin karena memang luas hutannya nggak terlalu banyak ya. Artinya tidak ada hutan yang seperti di Riau, di Jambi ya. Kalau yang lain, yang pertama ini hasil daripada kajian untuk tsunami saja sudah masuk kategori potensi yang memang sangat mengkhawatirkan ya untuk di Pandeglang ya. Sebenarnya untuk daerah-daerah kawasan-kawasan khususnya kawasan pantai ya yang membentang ini kan kebanyakan untuk daerah selatan ini pantai ya. Ini sangat urgent sekali. Kenapa? Untuk di sekolah kami mengadakan misalnya apakah muatan lokal ataupun apa, ini kaitannya sangat urgentnya untuk memahami bagaimana peringatan istilahnya apa, kesiapan daripada siswa untuk bencana. Kalau seandainya ada bencana, bagaimana memahami standar daripada penggunaan peralatan dan lain sebagainya gitu. Tahun 2006 itu adalah pertama kalinya Indonesia melalui kerjasama LIPI dan UNESCO membuat kerangka kajian kesiapsiagaan untuk gempa bumi dan tsunami. Karena setelah 2004 tsunami tidak ada alat ukur yang bisa memotret bagaimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat termasuk sekolah di Indonesia. Jadi lahirlah 5 parameter tersebut. Pertama, pengetahuan dan sikap. Jadi kita perlu memotret apakah pengetahuan yang dimiliki, baik pengetahuan lokal, bukan hanya tradisional, dan juga pengetahuan modern dari ilmu pengetahuan, itu bisa meningkatkan kognisi mereka. Tetapi kemudian bagaimana pengetahuan itu juga terinternalisasi ke dalam sikap. Setelah saya ikut pelatihan, saya mendapatkan mungkin beberapa banyak ilmu ya buat saya, terutama yang tadinya saya tidak mengetahui bagaimana seharusnya kita bertindak ketika ada bencana kan ya. Setelah ada pemberitahuan bahwa ternyata kita tidak perlu panik pada saat bencana, tapi kita harus antisipasi. Setelah ikut pelatihan saya belajar banyak. Soalnya pas pelatihan itu kita diajarin apa itu bencana, gimana itu cara menghindarkan bencana, waspada lah kalau ada bencana gitu ya. Banyak
pelajarannya seperti kalau ada bencana gempa, kita diajarin seperti masuk kolong meja, hindari kaca, terus mengendap, terus ke lapangan, lari ke lapangan kayak gitu. Jadi kalau ada gempa kita tahu gitu caranya kayak gimana supaya ngindarin bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Parameter yang kedua, kebijakan beserta panduan yang mengikutinya. Untuk kasus sekolah, seberapapun kita memiliki pengetahuan yang baik, kalau tidak dilembagakan di dalam kebijakan di sekolah, maka sekolah tidak bisa mempertahankan pengetahuan itu menjadi kesiapsiagaan yang menerus dan berlanjut. Menyusun gugus siaga bencana, kita bentuk kepengurusan di sekolah, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal itu, mengenali kapasitas-kapasitas yang kita miliki, apa yang kita gunakan ketika misalnya bencana terjadi, apa yang harus kita lakukan, langkah per langkahnya. Alhamdulillah setelah ada pelatihan, kita juga sebagai SD Teluk 3 cepat-cepat membentuk struktur gugus siaga bencana SDN Teluk 3. Ada Satgas Pertolongan Pertama, Satgas Evakuasi dan Penyelamatan, Satgas Logistik, dan Satgas Keamanan. Terdiri dari guru-guru dan masyarakat di lingkungan setempat itu. Peringatan dini itu adalah sebuah sistem, bukan hanya bunyi, tanda dan sirene, tetapi alat, kemudian tandanya seperti apa dan bagaimana sekolah dan seluruh komunitas sekolah meresponsnya untuk menyelamatkan diri, ini perlu diwujudkan. Dan prosesnya perlu disepakati bersama, karena tidak bisa juga tiba-tiba kita datang, bunyi lonceng ini tanda gempa, bunyi sirene ini tanda tsunami, dan seterusnya tanpa seluruh komunitas sekolah memahami. Jadi itu perlu menjadi sebuah sistem. Di dalamnya juga perlu semacam prosedur tetap. Sistem peringatan ya yang digunakan oleh sekolah kami mungkin untuk pertama sekarang itu yang kalau dibunyikan sirene yang itu 3 kali itu menandakan bahwa terjadinya gempa gitu. Nah setelah itu kan ada tenggang waktu. Kalau tidak terjadi gempa 2 kali, tapi kalau terjadi, maksudnya terjadi tsunami, memicu tsunami, gempa tersebut itu dinyalakan 1 kali, tapi panjang gitu, itunya, sirenenya. Terus tangannya deh. Bener-bener. Parameter berikutnya itu rencana tanggap darurat. Ada sebuah rencana yang melibatkan semua pihak dalam prosesnya untuk menentukan jika terjadi ancaman gempa atau terjadi bencana gempa dan tsunami. Tapi rencana ini perlu dilembagakan juga di dalam kebijakan. Dan di dalamnya juga ada prosedur peringatan dininya juga, dan semua itu bisa diwujudkan dengan pengetahuan. Saya akan mengusulkan kepala sekolah untuk mempersiapkan misalkan semacam pintu darurat, karena kan ada pagar di situ. Kita akan mengusulkan pembukaan pintu darurat, kemudian pembuatan rambu-rambu jalur yang jelas. Mobilisasi sumber daya itu adalah kemampuan diri sendiri atau komunitas sekolah dalam hal ini konteksnya untuk mencari ya baik dana, pemikiran, energi, kemudian jejaring sosial untuk bisa mengimplementasikan kesiapsiagaannya. Bisa berupa ikut dalam pelatihan atau menyelenggarakan sendiri pelatihan, menyelenggarakan latihan-latihan rutin seperti simulasi. And this address program is highly effective in engaging the teachers, the children, but also via the school, the wider community in developing a more resilience and preparedness
when disaster strikes, knowing exactly what to do to save lives and to respond to disaster. Kalau kita mengerti, kita gak takut lagi. Kalau kita mengerti, kita gak takut lagi.